Malam itu sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.47. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari luar jendela yang masuk melalui celah tirai. Suasana terasa tenang, terlalu tenang. Raka terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan juga karena suara bising, tapi karena satu hal sederhana. Bunyi notifikasi. Ting. Suara kecil itu terdengar jelas di tengah keheningan malam. Raka membuka mata perlahan. Nafasnya masih berat. Ia melirik ke samping. Di sana, istrinya, Lila, tertidur dengan posisi membelakangi dirinya. Ponsel itu berada di dekat bantal Lila. Layar menyala sebentar, lalu mati lagi. Raka mengerjapkan mata. Mungkin hanya pesan biasa, pikirnya. Tapi sesuatu terasa aneh. Beberapa detik berlalu. Lalu, ting. Notifikasi itu berbunyi lagi. Kali ini, Raka benar-benar terjaga. Ia tidak langsung bergerak. Hanya menatap ponsel itu dari kejauhan. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk melihat. Bukan karena curiga. Hanya penasaran. Perlahan, Raka menggeser tubuhnya. Sangat pelan. Berusaha tidak membangunkan Lila. Tangannya bergerak mendekati ponsel itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Padahal, ia belum melihat apa-apa. Layar ponsel menyala lagi. Dan disitulah, mata Raka langsung tertuju pada satu nama. Ari. Pesan itu muncul singkat. Kamu belum tidur. Raka membeku. Tangannya berhenti di udara. Ari? Nama itu tidak asing. Raka pernah mendengarnya. Teman lama Lila, katanya. Ia menelan ludah. Berusaha tetap tenang. Mungkin ini biasa saja. Mungkin hanya obrolan ringan. Namun beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Aku kangen ngobrol sama kamu. Jantung Raka seakan berhenti. Ia menatap layar itu lama. Sangat lama. Seolah berharap kata-kata itu berubah. Seolah berharap ini hanya salah baca. Lila bergerak sedikit. Raka langsung menarik tangannya. Berpura-pura tidur. Beberapa detik sunyi. Lalu, Lila perlahan bangun. Raka memejamkan mata. Namun pendengarannya menjadi sangat peka. Ia bisa mendengar suara kecil saat Lila mengambil ponselnya. Layar menyala. Cahaya tipis menyentuh wajahnya. Jarinya mulai mengetik. Pelan. Hati-hati. Raka menahan napas. Setiap detik terasa seperti menit. Kemudian, Lila bangkit dari tempat tidur. Pelan. Sangat pelan. Seolah tidak ingin membuat suara sekecil apapun. Langkah kakinya menuju pintu. Pintu terbuka. Dan, tertutup kembali. Raka membuka mata. Jantungnya langsung berdetak keras. Lebih keras dari sebelumnya. Ia bangkit. Duduk di tepi ranjang. Menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia berdiri. Berjalan perlahan ke arah pintu. Membukanya sedikit. Dari celah itu, ia melihat Lila duduk di ruang tengah. Sendirian. Dengan ponsel di tangan. Cahaya dari layar menerangi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Raka melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Senyum itu. Bukan senyum biasa. Bukan senyum yang ia berikan saat bersama Raka. Tapi senyum yang berbeda. Lebih dalam. Lebih hidup. Raka membeku di tempatnya. Tidak masuk. Tidak menyapa. Hanya melihat. Di dalam dadanya. Sesuatu mulai retak. Ia kembali ke kamar. Berbaring. Menatap langit-langit. Pikirannya penuh. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Siapa Ari sebenarnya? Kenapa harus tengah malam? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Dan yang paling menakutkan, sejak kapan ini terjadi? Malam itu, Raka tidak tidur lagi. Dan tanpa ia sadari, notifikasi kecil di tengah malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Pagi itu datang seperti biasa. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai kamar. Suara kendaraan dari jalan mulai terdengar, menandakan aktivitas sudah dimulai. Tapi bagi Raka,
pagi itu terasa berbeda. Berat. Seperti ada sesuatu yang tertinggal dari malam sebelumnya. Ia terbangun lebih dulu. Duduk di tepi ranjang. Menatap kosong ke arah jendela. Di belakangnya, Lila masih tertidur. Wajahnya terlihat tenang. Sangat tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Raka menoleh. Menatapnya cukup lama. Ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Curiga. Ia menghela napas pelan. Jangan mikir yang aneh-aneh, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Beberapa menit kemudian, Lila mulai bangun. Mas, udah pagi? Tanyanya dengan suara pelan. Iya, jawab Raka singkat. Lila bangkit, merapikan rambutnya. Mas mau sarapan apa? Aku bikin ya. Nada suaranya sama seperti biasanya. Hangat, lembut. Dan justru itu yang membuat Raka semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat senormal ini? Setelah apa yang terjadi semalam? Bebas, jawab Raka. Pendek. Lila sempat menoleh. Seperti menyadari sesuatu yang berbeda. Tadi malam kamu bangun ya? Tanyanya tiba-tiba. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Enggak. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja. Percakapan itu berhenti di situ. Tapi bagi Raka, pertanyaan itu seperti alarm kecil. Dia sadar. Di dapur, suara peralatan memasak terdengar seperti biasa. Raka duduk di ruang tengah. Ponsel di tangannya. Tapi pikirannya jauh. Ia membuka media sosial. Menutupnya lagi. Membuka chat. Tidak ada yang penting. Tapi satu hal terus muncul di kepalanya. Ari. Siapa sebenarnya dia? Kenapa Lila tidak pernah benar-benar bercerita tentangnya? Dan kenapa? Harus tengah malam? Siang harinya, Raka pergi bekerja. Tapi seperti hari sebelumnya, ia tidak benar-benar fokus. Pikirannya terus kembali ke rumah. Ke Lila. Ke ponsel itu. Sore hari, saat ia pulang, rumah sudah rapi. Makanan sudah tersedia. Semuanya terlihat normal. Lila menyambutnya di pintu. Capek ya, Mas? Raka hanya mengangguk. Saat makan malam, suasana terasa aneh. Bukan karena ada pertengkaran, tapi karena terlalu biasa. Lila bercerita tentang hal-hal kecil. Tentang tetangga. Tentang belanja. Tentang kegiatan hari itu. Raka mendengarkan. Tapi tidak benar-benar hadir. Sesekali, ia melihat ponsel Lila yang tergeletak di meja. Diam. Tidak berbunyi. Seolah semua hanya terjadi di malam hari. Malam datang lagi. Dan Raka mulai merasa gelisah. Pukul 10. Semua masih normal. Pukul 11. Masih belum ada apa-apa. Tapi saat jam mendekati tengah malam, perasaan itu kembali. Raka pura-pura tidur lebih dulu. Memalingkan badan. Memejamkan mata. Mengatur napas. Beberapa menit berlalu. Seng. Lalu. Ting. Notifikasi itu kembali. Jantung Raka langsung berdetak kencang. Lebih cepat dari semalam. Ia tidak bergerak. Tidak membuka mata. Hanya mendengarkan. Lila bergerak pelan. Mengambil ponselnya. Beberapa detik hening. Lalu suara ketikan terdengar. Pelan. Tapi cukup jelas di telinga Raka. Kali ini, Raka tidak tahan. Ia membuka mata sedikit. Sangat sedikit. Dari celah itu, ia melihat cahaya layar ponsel. Dan bayangan wajah Lila. Ia sedang tersenyum. Lagi. Raka menutup mata kembali. Dadanya terasa sesak. Beberapa detik kemudian, Lila bangun dari tempat tidur. Persis seperti malam sebelumnya. Langkah pelan. Pintu terbuka. Tertutup lagi. Raka langsung duduk. Tanpa ragu. Ia berdiri. Dan kali ini, ia tidak hanya melihat dari jauh. Ia berjalan ke arah ruang tengah. Pelan. Hati-hati. Dan di sana, Lila duduk di sofa. Membelakanginya. Masih dengan ponsel di tangan. Raka berdiri di belakang. Cukup dekat untuk melihat layar. Dan disitulah,
Semuanya semakin jelas. Nama itu muncul lagi. Ari. Pesan terbaru terlihat. Ari, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Raka membeku. Jarinya mengepal. Napasnya berat. Ia terus membaca. Lila, jangan mulai lagi. Ari, aku serius. Lila, ini salah. Ari, kalau salah, kenapa kamu masih balas? Kalimat itu menusuk. Raka tidak tahan lagi. Lila. Suara itu keluar. Pelan. Tapi cukup untuk menghentikan semuanya. Lila langsung membeku. Tubuhnya kaku. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Mas. Ponselnya masih di tangan. Layar masih menyala. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Suasana langsung berubah. Dari diam, menjadi tegang. Dari tenang, menjadi retak. Raka menatapnya dalam. Sangat dalam. Siapa dia? Pertanyaan itu sederhana. Tapi berat. Lila tidak menjawab. Dan diam itu lebih keras dari jawaban apapun. Malam itu bukan hanya rahasia yang terbuka, tapi juga awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi dikendalikan. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Udara di ruang tengah seakan berhenti bergerak sejak Raka memanggil nama Lila. Lila. Satu kata. Namun cukup untuk menghentikan segalanya. Lila masih duduk di sofa. Ponselnya belum sempat ia sembunyikan. Layar masih menyala. Pesan terakhir dari Ari masih terlihat jelas. Kalau salah, kenapa kamu masih balas? Perlahan, Lila menoleh. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Bibirnya sedikit terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Mas. Suara itu pelan. Gemetar. Raka berdiri di belakangnya. Tidak terlalu dekat. Tapi cukup dekat untuk membuat jarak di antara mereka terasa sangat jelas. Siapa dia? Suara Raka tidak tinggi. Tidak membentak. Justru itu yang membuatnya lebih menekan. Lila menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Itu, teman lama. Jawabnya. Raka tertawa kecil. Pendek. Pahit. Teman lama. Ulangnya. Ia berjalan memutar. Kini berdiri di depan Lila. Menatap langsung ke matanya. Teman lama yang kamu chat tengah malam. Teman lama yang bikin kamu senyum sendirian. Teman lama yang kamu sembunyiin dari aku. Setiap kalimat itu seperti tekanan yang terus bertambah. Lila tidak menjawab. Air matanya mulai jatuh. Aku tanya lagi. Suara Raka sedikit berubah. Siapa dia sebenarnya? Lila menunduk. Tangannya menggenggam ponsel erat. Seolah itu satu-satunya yang bisa ia pegang. Dia. Ari. Katanya pelan. Ya, aku tahu namanya Ari. Potong Raka cepat. Aku tanya. Dia itu siapa buat kamu? Hening. Sangat hening. Detik terasa lambat. Aku. Dulu pernah dekat sama dia. Akhirnya Lila berkata. Kalimat itu membuat dada Raka langsung terasa sesak. Dekat? Ulangnya. Lila mengangguk pelan. Sebelum aku kenal Mas. Raka terdiam. Sejenak. Terus sekarang? Tanyanya. Lila langsung menggeleng. Enggak, Mas. Sekarang gak ada apa-apa. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu refleks. Dan justru itu, terasa tidak jujur. Raka menatapnya lama. Sangat lama. Kalau nggak ada apa-apa. Suaranya pelan, tapi tajam. Kenapa kamu sembunyi? Lila tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh semakin deras. Aku cuma kaget dia tiba-tiba hubungi lagi. Katanya mencoba menjelaskan. Awalnya cuma nanya kabar. Raka mengangguk pelan. Lalu, ya cuma ngobrol biasa. Raka tertawa lagi. Lebih pelan. Lebih menyakitkan. Biasa, ulangnya. Kalimat, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Itu biasa. Lila langsung menutup mulutnya. Menangis. Itu dia yang mulai. Mas, bukan aku. Raka langsung memotong.
Tapi kamu balas. Kalimat itu membuat Lila terdiam. Tidak ada yang bisa ia bantah. Raka berjalan menjauh sedikit. Mengusap wajahnya. Menarik napas panjang. Di dalam dirinya, ada dua hal yang bertarung. Ingin percaya, dan tidak bisa percaya. Kamu suka sama dia lagi? Tanyanya tiba-tiba. Lila langsung menggeleng keras. Enggak, Mas. Enggak. Terlalu cepat lagi. Terlalu keras. Jangan bohong. Suara Raka melemah. Kali ini aja, jangan bohong. Kalimat itu lebih menyakitkan dari bentakan apapun. Lila menangis semakin keras. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Aku nggak tahu ini apa. Lanjut Lila dengan suara bergetar. Awalnya cuma ngobrol, terus jadi kebiasaan. Ia mengangkat wajahnya. Menatap Raka dengan mata penuh air. Aku nggak pernah niat nyakitin Mas. Raka tersenyum tipis. Senyum yang kosong. Tapi kamu tetap nyakitin. Lila menunduk lagi. Tidak bisa membantah. Apa yang kamu cari dari dia? Tanya Raka pelan. Lila diam cukup lama. Seolah sedang mencari jawaban. Dia, beda. Akhirnya ia berkata. Raka langsung menatapnya tajam. Beda gimana? Lila ragu. Sangat ragu. Dia, lebih sering ada, katanya pelan. Lebih sering dengerin. Kalimat itu seperti pisau. Pelan. Tapi dalam. Raka mengangguk pelan. Jadi aku nggak cukup. Bukan gitu, Mas. Terus gimana? Lila tidak bisa menjawab. Karena sebenarnya, ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Semua ini tidak terjadi dalam satu malam. Tidak juga dalam satu keputusan besar. Tapi dari hal-hal kecil. Yang dibiarkan. Yang dianggap tidak penting. Yang akhirnya menjadi besar. Raka duduk di kursi. Wajahnya terlihat lelah. Sangat lelah. Aku cuma mau satu hal, katanya pelan. Lila langsung menatapnya. Jujur. Satu kata itu menggantung di udara. Tapi kamu belum jujur sepenuhnya, lanjut Raka. Lila terdiam. Matanya kembali jatuh. Karena di dalam hatinya, ia tahu. Masih ada hal yang ia sembunyikan. Masih ada perasaan yang belum ia akui. Dan justru itu, yang akan membuat semuanya semakin rumit. Malam itu berakhir tanpa kesimpulan. Tanpa keputusan. Tanpa penyelesaian. Hanya dengan satu hal yang pasti. Kepercayaan itu sudah retak. Dan retakan itu tidak akan mudah diperbaiki. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Tapi juga tidak ada kehangatan. Raka bangun lebih dulu. Seperti biasanya. Namun kali ini, ia tidak menoleh ke arah Lila. Ia langsung berdiri. Masuk ke kamar mandi. Menjalani rutinitas. Tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Lila bangun beberapa menit kemudian. Matanya sembab. Bekas tangis semalam masih terlihat jelas. Ia menoleh ke sisi ranjang. Kosong. Dadanya terasa sesak. Semua yang terjadi semalam masih terasa nyata. Tatapan Raka. Nada suaranya. Dan satu kata itu. Jujur. Lila duduk diam di ranjang. Memeluk lututnya. Ia tahu. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada Raka. Tapi juga pada dirinya sendiri. Di dapur, suasana terasa canggung. Biasanya, Lila akan berbicara lebih dulu. Menanyakan hal-hal kecil. Mengisi keheningan. Tapi pagi itu, tidak. Raka duduk di meja makan. Menatap piringnya. Tidak banyak bicara. Mas, kopi, kata Lila pelan sambil meletakkan cangkir. Iya. Singkat. Tidak ada percakapan lanjutan. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Sebelum berangkat kerja, Raka berkata, malam ini aku mungkin pulang agak telat. Lila mengangguk, tidak bertanya. Dan justru itu membuat jarak di antara mereka semakin terasa. Hari itu berjalan lambat bagi Lila. Rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi.
Ia mencoba melakukan aktivitas seperti biasa. Menyapu, memasak, merapikan rumah. Tapi pikirannya tidak di sana. Berulang kali, ia menatap ponselnya. Meletakkannya lagi. Mengambilnya lagi. Hingga akhirnya, layar itu menyala. Ari, pesan masuk. Kamu nggak apa-apa. Jantung Lila langsung berdetak lebih cepat. Ia menatap pesan itu lama. Sangat lama. Ingatannya kembali ke semalam. Ke wajah Raka. Ke air matanya. Tangannya gemetar. Harusnya, ia tidak membalas. Harusnya, ia berhenti di sini. Tapi, jarinya tetap bergerak. Aku nggak tahu. Pesan itu terkirim. Dan disitulah, batas itu mulai bergeser. Balasan datang cepat. Karena aku. Lila menutup mata sejenak. Ia tahu jawaban itu. Tapi tidak berani mengakuinya. Sebagian. Jawaban itu jujur. Dan justru itu yang berbahaya. Percakapan berlanjut. Lebih dalam. Lebih personal. Ari, aku nggak mau jadi masalah buat kamu. Lila, tapi kamu sudah jadi bagian dari masalah itu. Ari, kalau aku pergi, kamu bakal lebih baik. Lila terdiam. Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Karena di satu sisi, ia tahu ini salah. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan. Aku nggak tahu. Jawaban itu kembali keluar. Dan lagi-lagi, itu adalah kebenaran yang tidak ia akui sepenuhnya. Hari berganti sore. Lalu malam. Raka benar-benar pulang terlambat. Lebih dari biasanya. Saat ia masuk rumah, Lila sudah duduk di ruang tengah. Menunggu. Mas udah makan? Tanyanya pelan. Udah. Padahal belum. Tapi Raka tidak ingin bicara. Ia langsung masuk kamar. Menutup pintu. Lila hanya duduk di sana. Menatap kosong. Malam semakin larut. Raka berbaring membelakangi. Lila di sisi lain. Jarak di antara mereka tidak jauh. Tapi terasa seperti dua dunia yang berbeda. Beberapa menit berlalu. Lalu, ponsel Lila bergetar. Kali ini, bukan suara. Hanya getaran. Tapi cukup untuk membuat Lila sadar. Ari. Ia menoleh ke arah Raka. Masih diam. Tidak bergerak. Perlahan, ia mengambil ponselnya. Pesan itu terbuka. Aku kangen. Jantung Lila berdegup kencang. Ia menggigit bibirnya. Menahan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu ini salah. Sangat salah. Tapi, ia tetap mengetik. Jangan bilang gitu. Balasan datang cepat. Kenapa? Karena kamu juga ngerasa yang sama. Lila terdiam. Lama. Sangat lama. Di sampingnya, Raka masih diam. Tapi sebenarnya, ia belum tidur. Matanya tertutup. Tapi pikirannya terjaga. Ia merasakan getaran itu. Mendengarnya. Merasakan perubahan kecil di sisi tempat tidur. Dan di dalam hatinya, ia sudah tahu. Sementara itu, Lila menatap layar. Tangannya gemetar. Dan akhirnya, ia mengetik sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Iya. Pesan itu terkirim. Dan di detik itu, semuanya berubah. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembenaran. Karena untuk pertama kalinya, ia mengakui perasaannya. Bukan kepada Raka, tapi kepada orang lain. Air mata jatuh dari matanya. Pelan. Tanpa suara. Sementara di sampingnya, Raka tetap diam. Tapi di dalam dirinya, sesuatu hancur. Bukan karena melihat. Bukan karena membaca. Tapi karena ia bisa merasakan semuanya. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Dan tanpa mereka sadari, batas itu sudah dilanggar. Dan setelah batas itu hilang, tidak akan pernah ada yang benar-benar sama lagi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak diucapkan. Raka masih berbaring membelakangi Lila. Matanya tertutup, tapi pikirannya
tidak pernah benar-benar diam. Getaran kecil dari ponsel tadi masih terasa di kepalanya. Seperti gema yang tidak berhenti. Ia tahu. Ia sangat tahu. Tapi ada satu hal yang belum ia miliki. Bukti. Dan tanpa bukti, semuanya hanya akan jadi dugaan. Perlahan, Raka membuka mata. Menatap gelapnya kamar. Napasnya pelan. Teratur. Di sampingnya, Lila sudah tidak bergerak lagi. Seolah sudah tertidur. Atau mungkin, berpura-pura. Raka menoleh sedikit. Melihat ponsel Lila yang tergeletak di samping bantal. Dekat. Sangat dekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Di dalam dirinya, ada dua suara. Jangan. Ini salah. Dan, kamu harus tahu. Ia menutup mata sejenak. Menarik napas panjang. Lalu, ia memilih untuk tahu. Perlahan, sangat perlahan, Raka menggeser tubuhnya. Tangannya bergerak hati-hati. Tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada gerakan tiba-tiba. Akhirnya, ponsel itu berada di tangannya. Tangannya dingin. Sedikit gemetar. Ia menekan tombol layar. Terbuka. Tidak ada kunci. Dan disitulah, jantungnya langsung seperti dihantam sesuatu yang keras. Aplikasi chat itu masih terbuka. Percakapan terakhir. Ari. Raka menelan ludah. Matanya terpaku pada layar. Pesan terakhir yang ia lihat tadi malam. Masih ada di sana. Iya. Satu kata. Pendek. Tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Raka menggulir ke atas. Perlahan. Seolah setiap kalimat adalah luka yang harus ia rasakan. Ari, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Lila, jangan mulai lagi. Ari, kenapa? Kamu juga ngerasakan. Lila, iya. Raka menutup mata sejenak. Napasnya tertahan. Tapi ia belum berhenti. Ia terus membaca. Lebih jauh. Lebih dalam. Dan disitulah, ia menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Ari, aku kangen kamu. Lila, aku juga. Tangannya langsung mengepal. Ponsel itu hampir terjatuh. Sejak kapan? Gumamnya sangat pelan. Ia menggulir lagi. Hari-hari sebelumnya. Percakapan demi percakapan. Awalnya biasa. Sapaan. Tanya kabar. Lalu berubah. Ari, kamu masih secantik dulu. Lila, kamu bisa aja. Raka menggigit bibirnya. Menahan sesuatu yang hampir meledak. Ia terus membaca. Seolah memaksa dirinya untuk melihat semuanya. Dan semakin jauh ia masuk. Semakin dalam lukanya. Ari, aku sering kepikiran kalau kita dulu nggak pisah. Lila, jangan bahas itu. Ari, kenapa? Kamu takut ngerasa lagi? Lila, aku nggak tahu. Raka berhenti. Menatap layar itu lama. Bukan hanya karena kata-katanya. Tapi karena cara Lila merespons. Tidak menolak. Tidak menghentikan. Hanya mengikuti. Ia menarik napas panjang. Tapi terasa berat. Sangat berat. Lalu, ia menemukan satu bagian yang membuatnya benar-benar diam. Ari, kalau aku minta ketemu, kamu mau? Lila, aku takut. Ari, takut sama siapa? Sama perasaan kamu sendiri. Lila, takut nyakitin Mas Raka. Raka membeku. Namanya ada di sana. Di dalam percakapan mereka. Dan tetap saja, itu tidak menghentikan semuanya. Ia menggulir lagi. Ari, aku janji cuma ngobrol. Lila, sebentar aja. Satu kalimat itu cukup. Raka langsung berhenti membaca. Tangannya gemetar. Matanya terasa panas. Jadi, mereka bukan hanya chat. Mereka sudah berencana. Mungkin, sudah terjadi. Pikiran itu langsung memenuhi kepalanya. Ia menoleh ke arah Lila. Masih tertidur. Wajahnya tenang. Dan justru itu, terasa menyakitkan. Siapa kamu sekarang? Gumam Raka pelan. Ia meletakkan ponsel itu kembali. Persis seperti semula.
lalu duduk di tepi ranjang. Menunduk. Tangannya saling menggenggam. Kuat. Di dalam dirinya. Semuanya bercampur. Marah, sakit, kecewa, tidak percaya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang paling kuat. Hancur. Pagi itu, Raka tidak membangunkan Lila. Ia pergi lebih dulu. Tanpa suara. Tanpa pesan. Sementara itu, Lila terbangun dengan perasaan aneh. Ia meraba ponselnya. Masih di tempat. Tapi entah kenapa, hatinya tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang sudah berubah. Dan ia tidak tahu bahwa rahasianya sudah tidak lagi menjadi rahasia. Pagi itu terasa terlalu hening. Rumah yang biasanya dipenuhi suara kecil aktivitas, kini hanya menyisakan sunyi yang menekan. Lila keluar dari kamar. Rambutnya masih sedikit berantakan. Matanya mencari satu hal. Raka. Kosong. Ruang tamu sepi. Dapur rapi. Meja makan tidak tersentuh. Mas? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Ia melangkah ke dapur. Melihat secari kertas kecil di atas meja. Tangannya mengambilnya. Tulisan itu singkat. Aku ke kantor lebih dulu. Biasanya, Raka tidak seperti ini. Selalu membangunkannya. Selalu pamit langsung. Tapi hari ini, tidak. Dan entah kenapa, hal kecil itu terasa seperti jarak yang besar. Sepanjang hari, Lila tidak tenang. Ia mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi pikirannya terus kembali ke satu hal. Semalam, chat itu, perasaannya, dan rasa bersalah yang semakin besar. Beberapa kali ia membuka ponsel. Melihat percakapan dengan Ari. Lalu menutupnya lagi. Tidak ada pesan baru. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lega sekaligus takut. Sore hari, hujan turun. Rintik kecil berubah menjadi deras. Langit gelap lebih cepat. Lila duduk di ruang tengah. Menunggu. Jam menunjukkan pukul 5. Lalu 6. Lalu 7. Raka belum pulang. Perasaan tidak tenang itu semakin besar. Hingga akhirnya, suara pintu terbuka. Lila langsung berdiri. Raka masuk. Basah sedikit karena hujan. Wajahnya datar. Terlalu datar. Mas, Lila melangkah mendekat. Raka tidak menjawab. Ia melepas jaketnya. Meletakkannya begitu saja. Aku bikinin teh ya? Tanya Lila pelan. Gak usah. Singkat. Dingin. Lila terdiam. Ada sesuatu yang salah. Sangat jelas. Mas, suaranya pelan. Kamu kenapa? Raka berhenti. Perlahan, ia menoleh. Menatap Lila. Tatapan itu tidak seperti biasanya. Bukan marah. Bukan juga sedih. Tapi, kosong. Kamu mau jujur sekarang? Tanyanya. Jantung Lila langsung berdegup kencang. Maksudnya? Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Jangan pura-pura, Lila. Satu kalimat itu cukup. Lila langsung merasa lemas. Mas, aku udah baca semuanya. Suara Raka tiba-tiba meledak. Keras. Menggetarkan ruangan. Lila terdiam. Membeku. Apa? Suaranya gemetar. Chat kamu. Sama dia. Setiap kata diucapkan dengan tekanan. Wajah Lila langsung pucat. Tangannya mulai gemetar. Kamu baca? Bisiknya. Raka tertawa kecil. Pahit. Iya. Aku baca. Aku baca semuanya. Dari awal sampai yang paling akhir. Setiap kalimat itu seperti palu yang menghantam. Air mata langsung jatuh dari mata Lila. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Raka membentak. Suasana langsung pecah. Aku baca sendiri kamu bilang. Aku juga kangen. Aku baca kamu mau ketemu dia. Aku baca kamu bilang takut nyakitin aku. Tapi kamu tetap lanjut. Suara Raka bergetar. Bukan karena lemah. Tapi karena terlalu penuh. Lila menangis. Mas, aku salah.
Salah. Raka mendekat. Kamu pikir ini cuma salah kecil? Ia menunjuk ke arah dada sendiri. Ini bukan salah, Lila. Ini pengkhianatan. Kata itu menggantung di udara. Berat. Lila menutup wajahnya. Menangis lebih keras. Aku nggak niat, Mas. Aku beneran nggak niat. Nggak niat. Raka tertawa lagi. Semua orang yang selingkuh juga bilang begitu. Kalimat itu langsung menghantam. Lila langsung menggeleng. Enggak, Mas. Aku enggak. Terus ini apa? Raka mengambil ponselnya sendiri. Membuka sesuatu. Menunjukkannya ke Lila. Screenshot chat. Lila langsung terdiam. Tidak ada yang bisa ia bantah. Jawab aku satu hal, kata Raka pelan. Suaranya berubah. Lebih tenang. Tapi justru lebih menekan. Kamu sayang sama dia. Lila langsung menggeleng. Air matanya terus mengalir. Jangan bohong. Suara Raka hampir berbisik. Lila terdiam. Beberapa detik. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Iya. Satu kata. Pelan. Tapi menghancurkan segalanya. Raka langsung mundur selangkah. Seperti kehilangan pijakan. Matanya memerah. Aku juga masih sayang sama Mas. Lanjut Lila cepat. Tapi kamu juga sayang sama dia. Potong Raka. Lila tidak menjawab. Karena jawabannya sudah jelas. Dan diam itu lebih menyakitkan dari kata apapun. Raka mengusap wajahnya. Menarik napas panjang. Sejak kapan? Tanyanya. Beberapa minggu. Jawab Lila pelan. Dan kamu nggak merasa itu salah? Aku merasa. Setiap hari. Makanya aku takut. Tapi kamu tetap lanjut. Lila menangis. Tidak bisa membantah. Kenapa, Lila? Pertanyaan itu keluar pelan. Lebih dalam. Lebih jujur. Kenapa harus dia? Lila menunduk. Karena dia ada. Jawabnya lirih. Dia dengerin aku. Dia ngerti aku. Setiap kata itu menusuk. Raka tersenyum tipis. Berarti aku nggak pernah ada. Bukan gitu, Mas. Terus gimana? Suara itu kembali meledak. Lila terdiam. Tidak punya jawaban yang bisa menyelamatkan keadaan. Karena memang tidak ada. Suasana kembali hening. Tapi kali ini, hening yang penuh kehancuran. Raka berdiri diam. Menatap kosong. Lalu berkata, pergi. Lila langsung menatapnya. Mas. Pergi dari rumah ini. Suara itu dingin. Tegas. Air mata Lila semakin deras. Jangan, Mas, tolong. Raka menggeleng. Aku nggak bisa lihat kamu sekarang. Lila mendekat. Tapi Raka mundur. Jangan sentuh aku. Kalimat itu seperti garis yang tidak bisa lagi dilanggar. Malam itu bukan hanya pertengkaran, tapi awal dari perpisahan. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua menyadari, cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Malam itu terasa sangat panjang. Pintu rumah tertutup pelan di belakang Lila. Suara klik kecil itu terdengar sederhana. Tapi bagi Lila, itu seperti suara sesuatu yang benar-benar berakhir. Ia berdiri di depan rumah. Tidak langsung pergi. Tidak juga berbalik. Hanya diam. Hujan masih turun. Rintik kecil yang perlahan membasahi rambut dan pakaiannya. Tapi Lila tidak bergerak. Air matanya sudah lebih dulu jatuh. Menyatu dengan hujan. Kenapa jadi begini? Bisiknya lirih. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, ia melangkah. Tanpa arah yang jelas. Di sepanjang jalan, pikirannya penuh. Bukan hanya tentang pertengkaran tadi, tapi tentang semuanya. Tentang awalnya. Tentang chat itu. Tentang Ari. Dan tentang Raka. Flashback. Hari-hari sebelum semuanya berubah. Raka yang pulang kerja dengan wajah lelah. Raka yang tetap tersenyum saat membuka pintu. Raka yang selalu bertanya, "Hari kamu gimana?" Hal-hal kecil.
yang dulu terasa biasa, sekarang terasa sangat berharga. Lila menutup wajahnya. Menangis lagi. Ia baru sadar. Yang ia cari selama ini, sebenarnya sudah ia miliki. Tapi ia tidak melihatnya. Ia terlalu fokus pada apa yang kurang. Terlalu lama merasa sendiri. Sampai akhirnya, ia membuka pintu untuk orang lain. Dan sekarang, semuanya hilang. Lila berhenti di sebuah halte kecil. Duduk di bangku dingin. Memeluk dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Ia tahu siapa. Ari. Layar menyala. Pesan masuk. Kamu di mana? Aku khawatir. Lila menatapnya lama. Sangat lama. Dulu, pesan seperti ini membuatnya merasa diperhatikan. Membuatnya merasa tidak sendiri. Tapi sekarang, rasanya berbeda. Tidak ada lagi rasa hangat. Yang ada hanya rasa bersalah. Ia membuka chat itu. Mengetik. Menghapus. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Air matanya jatuh ke layar. Akhirnya, ia menulis. Semua ini salah. Pesan itu terkirim. Balasan datang cepat. Salah? Kita cuma saling jujur sama perasaan kita. Lila menggeleng pelan. Air matanya semakin deras. Jujur, tapi nyakitin orang lain. Balasnya. Beberapa detik hening. Lalu, aku nggak pernah maksain kamu. Kalimat itu benar. Dan justru itu yang membuat semuanya semakin berat. Karena pada akhirnya, semua pilihan itu datang dari dirinya sendiri. Tapi aku yang buka pintunya. Tulis Lila. Ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Dan sekarang aku kehilangan semuanya. Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. Untuk pertama kalinya, Ari tidak langsung menjawab. Dan disitulah Lila sadar. Yang ia kehilangan bukan hanya Raka, tapi juga dirinya sendiri. Kembali ke rumah. Raka duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Tidak ada suara. Ia tidak menyalakan TV. Tidak membuka ponsel. Hanya duduk. Menatap kosong. Kata-kata Lila terus terngiang. Aku juga sayang sama dia. Kalimat itu seperti luka yang terus terbuka. Raka menunduk. Tangannya saling menggenggam. Ia mencoba marah. Mencoba membenci. Tapi yang muncul justru rasa kehilangan. 7 tahun. Gumamnya pelan. Ia mengingat semuanya. Awal pernikahan mereka. Tawa. Perjuangan. Hal-hal kecil yang mereka bangun bersama. Dan sekarang, semuanya terasa runtuh. Di sisi lain, Lila akhirnya sampai di rumah temannya. Ia duduk di kamar kecil. Sepi. Tidak ada suara. Tidak ada kenangan. Dan justru itu terasa asing. Ia memeluk bantal. Menangis tanpa suara. Mas, bisiknya pelan. Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang menenangkan. Karena orang yang selama ini selalu ada, sudah ia sakiti sendiri. Malam itu, 2 orang menangis. Di tempat yang berbeda. Dengan alasan yang sama. Kehilangan. Dan di titik itu, Lila menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Penyesalan selalu datang. Ketika semuanya sudah terlambat. Agi itu datang dengan pelan. Tidak ada yang benar-benar berubah di rumah itu. Namun bagi Raka, segalanya sudah berbeda. Ia duduk di meja makan. 1 cangkir kopi di depannya. Masih panas. Belum disentuh. Biasanya, di waktu seperti ini, Lila akan duduk di seberangnya. Bercerita hal-hal kecil. Atau sekadar tersenyum. Sekarang, kursi itu kosong. Raka menatapnya lama. Seolah berharap seseorang akan datang dan mengisinya kembali. Tapi tidak ada. Ia menghela napas panjang. Lalu akhirnya meneguk kopinya. Pahit. Lebih pahit dari biasanya. Hari itu, Raka tidak langsung berangkat kerja. Ia mengambil cuti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena ingin istirahat. Tapi karena ia tidak sanggup berpura-pura baik-baik saja. Ia duduk di ruang tamu. Ponselnya ada di tangan. Layar menyala.
Nama itu masih ada. Lila. Jarinya sempat bergerak. Ingin menghubungi. Tapi berhenti. Pikirannya penuh. Marah. Kecewa. Sakit. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia hapus. Rasa sayang. Kenapa masih ada? Gumamnya pelan. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Menarik napas panjang. Di sisi lain kota, Lila duduk di kamar kecil milik temannya. Matanya sembab. Kurang tidur. Kurang makan. Tapi bukan itu yang paling berat. Yang paling berat adalah rasa bersalah yang tidak hilang. Ponselnya ada di tangan. Nama Raka terlihat jelas. Ia menatapnya lama. Sangat lama. Apa aku masih punya hak? Bisiknya pelan. Tangannya gemetar. Akhirnya, ia mengetik. Mas, aku boleh ketemu. Pesan itu terkirim. Dan sejak saat itu, waktu terasa berjalan lebih lambat. Beberapa menit. Tidak ada balasan. 10 menit. Masih hening. 20 menit. Setiap detik terasa seperti hukuman. Sampai akhirnya, layar menyala. Balasan masuk. Untuk apa? Jawaban itu singkat. Dingin. Tapi bagi Lila, itu sudah cukup. Setidaknya, Raka masih mau merespons. Air matanya langsung jatuh. Ia mengetik lagi. Aku mau minta maaf. Langsung. Beberapa detik hening. Lalu, maaf nggak akan ngubah apa-apa. Kalimat itu menusuk. Lila menutup mata. Menahan tangis. Ia tahu itu benar. Tapi ia tetap ingin mencoba. Aku tahu. Tapi aku tetap harus ngomong. Hening lagi. Lebih lama dari sebelumnya. Raka membaca pesan itu berulang kali. Di dalam dirinya, pertarungan itu kembali terjadi. Antara logika dan perasaan. Logika berkata, selesai. Jangan kembali. Tapi perasaan, tidak sesederhana itu. Ia mengingat Lila. Tawa kecilnya. Cara ia memanggil, Mas. Hal-hal yang dulu terasa biasa. Dan sekarang, terasa hilang. Raka menutup matanya. Lalu akhirnya, ia membalas. Sore. Di tempat biasa. Lila langsung menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena masih ada kesempatan. Sore itu, langit mendung. Angin berhembus pelan. Tempat itu sederhana. Warung kecil di pinggir jalan. Tempat mereka dulu sering makan bersama. Lila datang lebih dulu. Duduk di kursi kayu. Tangannya saling menggenggam. Gelisah. Setiap orang yang lewat, ia lihat. Berharap. Takut. Hingga akhirnya, Raka datang. Langkahnya pelan. Wajahnya datar. Mata mereka bertemu. Lila langsung berdiri. Air matanya hampir jatuh lagi. Mas. Raka hanya mengangguk kecil. Duduk, katanya singkat. Mereka duduk berhadapan. Tidak terlalu dekat. Tidak juga terlalu jauh. Tapi jarak itu terasa sangat nyata. Beberapa detik hening. Aku minta maaf. Akhirnya Lila berkata. Suaranya gemetar. Air matanya jatuh. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nyakitin Mas. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja. Aku nggak minta semuanya langsung balik seperti dulu. Lanjut Lila. Ia mengangkat wajahnya. Menatap Raka. Aku cuma minta kesempatan. Buat benerin. Kalimat itu menggantung di udara. Raka akhirnya berbicara. Kalau aku kasih kesempatan. Ia berhenti sejenak. Apa yang beda? Pertanyaan itu sederhana. Tapi berat. Lila menarik napas panjang. Aku akan jujur. Jawabnya. Aku akan berhenti dari semuanya. Aku akan berusaha jadi yang Mas butuhin. Raka tersenyum tipis. Dan dia. Satu kata. Lila langsung menjawab. Sudah selesai. Raka menatapnya tajam. Bener. Lila mengangguk. Air matanya jatuh lagi. Aku sudah bilang ke dia. Semuanya harus berhenti. Raka diam. Ia mencoba membaca kejujuran di mata Lila. Mencari. Apakah ini benar?
Atau hanya penyesalan sesaat? Aku masih sayang kamu, Mas, bisik Lila. Kalimat itu membuat suasana berubah. Raka menunduk. Tangannya mengepal. Karena di dalam dirinya, ia tahu. Ia juga masih merasakan hal yang sama. Tapi, luka itu masih ada. Dan luka itu belum sembuh. Aku butuh waktu. Akhirnya Raka berkata. Suara itu pelan. Tapi jelas. Lila langsung mengangguk. Iya, Mas, aku nunggu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ada sesuatu yang muncul di antara mereka. Harapan. Kecil. Rapuh. Tapi tetap ada. Namun mereka berdua tahu. Jalan ke depan tidak akan mudah. Karena memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan memperbaiki tidak menjamin semuanya akan kembali seperti semula. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada tangisan seperti sebelumnya. Tapi juga tidak ada kehangatan. Raka kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa penuh. Sekarang terasa asing. Pintu terbuka. Langkahnya masuk. Ia berdiri sejenak di ruang tamu. Seolah memastikan ini benar-benar rumahnya. Beberapa hari sebelumnya, ia masih sendiri di sana. Sekarang, Lila sudah kembali. Tapi rasanya tidak benar-benar kembali. Mas, suara Lila terdengar dari dapur. Raka menoleh. Lila berdiri di sana. Memakai celemek. Seperti dulu. Aku masak. Kamu mau makan sekarang atau nanti? Tanyanya hati-hati. Nada suaranya berbeda. Lebih pelan. Lebih menjaga. Raka mengangguk kecil. Sekarang aja. Singkat. Lila tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Di meja makan, mereka duduk berhadapan. Persis seperti dulu. Tapi suasananya tidak sama. Sendok dan garpu berbunyi pelan. Tidak ada percakapan. Biasanya, Lila akan bercerita. Atau Raka yang memulai obrolan. Sekarang, keduanya diam. Ada yang kurang asin? Tanya Lila tiba-tiba. Raka menggeleng. Enggak. Udah pas. Lagi-lagi singkat. Lila mengangguk. Lalu kembali diam. Percakapan kecil itu terasa seperti usaha. Bukan kebiasaan. Setelah makan, Raka langsung berdiri. Membawa piringnya ke dapur. Biar aku aja, Mas, kata Lila cepat. Raka berhenti. Sejenak. Lalu mengangguk. Ya. Dan berjalan pergi. Lila hanya berdiri di sana. Menatap piring di tangannya. Dulu, hal seperti ini terasa biasa. Sekarang, terasa seperti jarak yang tidak terlihat. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit. Mereka kembali tidur di kamar yang sama. Di ranjang yang sama. Tapi dengan jarak. Raka berbaring membelakangi. Lila di sisi lain. Tidak ada sentuhan. Tidak ada percakapan. Hanya suara napas. Dan pikiran masing-masing. Lila menatap langit-langit. Matanya tidak terpejam. Ia ingin berbicara. Banyak hal. Tentang perasaannya. Tentang penyesalannya. Tentang harapannya. Tapi setiap kali ingin membuka mulut, ia ragu. Takut salah lagi. Takut membuat keadaan semakin buruk. Di sisi lain, Raka juga belum tidur. Matanya tertutup. Tapi pikirannya terjaga. Ia merasakan kehadiran Lila di sampingnya. Dekat. Tapi entah kenapa. Terasa jauh. Sangat jauh. Ia mencoba mengingat. Hari-hari sebelum semua ini terjadi. Saat semuanya terasa mudah. Sekarang, bahkan untuk berbicara saja terasa berat. Hari-hari berlalu. Mereka mulai kembali ke rutinitas. Kerja. Masak. Makan bersama. Dari luar, mungkin terlihat normal. Tapi di dalam, semuanya masih rapuh. Suatu sore, Raka pulang lebih cepat. Ia masuk rumah. Sepi. Lila, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur. Kosong. Ke kamar. Kosong. Lalu matanya tertuju pada meja. Sebuah ponsel.
Milik Lila. Tergeletak di sana. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Ingatan itu kembali. Chat. Pesan. Nama itu. Ari. Tangannya sedikit bergerak. Ia ingin mengambilnya. Memeriksa. Memastikan. Tapi. Ia berhenti. Ia mengepalkan tangannya. Menarik napas panjang. Kalau aku mulai lagi. Gumamnya pelan. Ia tahu. Kalau ia kembali ke titik itu. Semuanya tidak akan pernah selesai. Ia mundur. Menjauh dari meja. Beberapa menit kemudian, Lila masuk. Membawa kantong belanja. Oh, Mas udah pulang, katanya. Raka mengangguk. Tadi kemana? Tanyanya. Ke minimarket. Beli sayur. Jawab Lila. Raka menatapnya sejenak. Lalu berkata, ponsel kamu ketinggalan. Lila langsung melihat ke arah meja. Wajahnya sedikit berubah. Oh, iya, katanya pelan. Ia mengambil ponselnya. Sekilas, ia melihat layar. Dan Raka melihat itu. Hanya sekilas. Tapi cukup. Kecurigaan itu belum hilang. Malam itu, mereka kembali diam. Tidak ada pertengkaran. Tapi juga tidak ada kepercayaan yang utuh. Dan disitulah mereka sadar. Memperbaiki hubungan. Bukan hanya tentang kembali bersama. Tapi tentang membangun ulang sesuatu yang sudah pernah hancur. Dan itu tidak mudah. Bahkan mungkin tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah drastis. Tapi karena keduanya tahu. Hari itu, mereka tidak bisa lagi menunda. Raka duduk di ruang tamu. Seperti beberapa hari terakhir. Diam. Tenang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lain di wajahnya. Keputusan. Di dapur, Lila sedang menyiapkan sarapan. Gerakannya pelan. Hati-hati. Seolah takut membuat kesalahan sekecil apapun. Beberapa hari terakhir, ia sudah mencoba semuanya. Lebih perhatian. Lebih jujur. Lebih hadir. Tapi satu hal yang tidak bisa ia paksa. Perasaan Raka. Mas, sarapannya udah siap, katanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri. Berjalan ke meja makan. Duduk. Mereka kembali berhadapan. Seperti biasa. Tapi hari ini, tidak sama. Raka menatap Lila. Lama. Lila langsung merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Lila. Panggilnya pelan. Iya, Mas. Aku sudah mikir. Kalimat itu langsung membuat udara terasa berat. Lila menahan napas. Tentang apa yang akan ia dengar. Aku sudah coba. Lanjut Raka. Buat kembali seperti dulu. Suaranya tenang. Tapi dalam. Aku sudah coba maafin. Ia berhenti sejenak. Tapi. Satu kata itu. Cukup untuk membuat hati Lila jatuh. Aku nggak bisa bohong sama diri sendiri. Air mata Lila langsung mengalir. Raka menunduk. Tangannya saling menggenggam. Setiap aku lihat kamu. Semuanya keinget lagi. Lila menutup mulutnya. Menahan tangis. Chat itu. Kata-kata itu. Perasaan kamu ke dia. Suara Raka mulai bergetar. Aku nggak bisa hilangin itu. Hening. Tidak ada yang bisa dipotong. Tidak ada yang bisa diperbaiki dari kalimat itu. Aku masih sayang kamu. Lanjut Raka pelan. Lila langsung mengangkat wajahnya. Ada harapan kecil di sana. Tapi. Dan harapan itu langsung runtuh lagi. Sayang aja nggak cukup. Air mata Lila jatuh semakin deras. Mas, aku bisa berubah. Aku janji. Suaranya patah. Raka menggeleng pelan. Aku tahu kamu bisa berubah. Ia menatap Lila. Tapi aku belum tentu bisa lupa. Kalimat itu lebih menyakitkan dari apapun. Lila menangis. Tidak lagi bisa menahan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Raka memejamkan mata. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Karena untuk pertama kalinya, mereka berdua sadar.
Cinta masih ada. Tapi kepercayaan, tidak. Raka membuka matanya. Makanya, katanya pelan, kita harus berhenti di sini. Kalimat itu adalah akhir. Lila langsung lemas. Tangisnya pecah. Mas, jangan. Raka bangkit. Berdiri. Bukan karena marah. Tapi karena, kalau ia tetap duduk di sana, ia bisa berubah pikiran. Dan ia tahu, itu hanya akan membuat semuanya lebih sakit nanti. Aku nggak benci kamu, Lila. Lila menatapnya. Aku cuma nggak bisa lanjut. Air mata Raka akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Ia berbalik. Berjalan pergi. Langkahnya pelan. Berat. Setiap langkah seperti meninggalkan sesuatu di belakang. Mas, panggil Lila lemah. Raka berhenti. Tapi tidak berbalik. Maafin aku, bisik Lila. Raka memejamkan mata. Beberapa detik. Lalu berkata, aku sudah maafin. Suaranya pelan. Tapi aku tetap harus pergi. Dan kali ini, ia benar-benar melangkah. Pintu terbuka. Cahaya dari luar masuk. Lalu, tertutup. Seng. Lila jatuh terduduk di lantai. Menangis. Sendiri. Rumah itu tetap berdiri. Tapi, tidak lagi sama. Beberapa bulan kemudian, Raka duduk di sebuah tempat kopi kecil. Sendiri. Di tangannya, secangkir kopi. Ia terlihat lebih tenang. Bukan karena sudah lupa, tapi karena sudah menerima. Di sisi lain kota, Lila berjalan keluar dari tempat kerja barunya. Wajahnya tidak lagi sesedih dulu, tapi tidak juga sepenuhnya bahagia. Ia belajar hidup lagi. Dari awal. Tanpa Raka. Mereka tidak kembali bersama. Tidak juga saling membenci. Mereka hanya menjadi dua orang yang pernah saling mencintai. Dan belajar bahwa satu kesalahan bisa mengubah segalanya.